Semangat. PSSI disebut-sebut belakangan ini bahwa akan ada penambahan pemain diaspora. Sedang mengupayakan untuk menambah amunisi di dalam skuad Garuda kita. Jadi ada 2 pemain naturalisasi sedang dibidik. Pada mungkin bulan-bulan depan sudah bisa masuk namanya. Saya melihat kemungkinan itu karena sekarang sudah bergeser mengerucut itu ke Eropa. Jadi 2 nama ini teman-teman tuh di Eropa. Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Garuda Caling, PSSI siap kumpulkan skuad terbaik untuk FIFA ASEAN Cup. Dalam skenario ini, John Hertman mendapatkan kesempatan untuk memaksimalkan pemain naturalisasi, diaspora, dan pemain lokal terbaik dalam satu skuad. Yang membuat publik semakin penasaran, 3 nama baru, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, kembali menjadi bagian dari pembahasan proyek Garuda. Jika seluruh proses resmi mereka berjalan dan mereka memenuhi syarat untuk membela Indonesia, Hertman akan memiliki lebih banyak pilihan di lini belakang, tengah, dan depan. Ini bukan sekadar soal menambah pemain. Ini tentang membangun Garuda full power yang ditargetkan mampu bersaing untuk menjadi juara FIFA ASEAN Cup. Sebelum langkah ke tantangan yang lebih besar di AFC 2027 hingga target Piala Dunia 2030. Sekarang giliran kalian. Kalau kalian percaya PSSI harus mengumpulkan skuad terbaik, full naturalisasi 3 pemain baru untuk mengejar trofi FIFA ASEAN Cup, tulis di komentar. Garuda Caling, full power, target juara. Like kalau kalian ingin Hertman diberikan kebebasan memilih skuad terbaik. Subscribe kalau kalian ingin terus mengikuti proyek besar Garuda. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, karena FIFA ASEAN Cup hanyalah awal. Setelah itu Garuda harus naik level menuju AFC 2027 dan mengejar mimpi besar Piala Dunia 2030. Dalam skenario ini, Garuda Caling akhirnya dimulai dan PSSI mulai mengarahkan seluruh perhatian kepada persiapan FIFA ASEAN Cup. Setelah berbagai evaluasi dilakukan, John Hertman dikisahkan mendapatkan ruang yang lebih besar untuk menentukan komposisi skuad sesuai dengan kebutuhan taktiknya. Tidak lagi sekadar memilih pemain berdasarkan nama besar, Hertman harus mencari kombinasi terbaik antara pemain naturalisasi, diaspora, pemain yang berkarir di luar negeri, dan pemain lokal yang sedang berada dalam performa terbaik. Target PSSI juga semakin jelas. Garuda harus datang dengan kekuatan terbaik dan berani memburu gelar juara. Karena itu, pemanggilan pemain menjadi sangat penting. Setiap posisi harus memiliki persaingan. Setiap pemain harus siap bersaing. Dan setiap pemain yang mendapatkan kesempatan harus mampu membuktikan bahwa dirinya layak mengenakan jersey merah putih. Dalam skenario ini, sejumlah pemain seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Mes Hilgers, Justin Hubner, Kelvin Verdonk, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choeon, Ula Romeni, Ragnar Oratmangoen, dan Miliano Jonathans menjadi bagian dari kumpulan pemain yang bisa dipertimbangkan. Mereka membawa pengalaman dari kompetisi dan lingkungan sepak bola yang berbeda. Tantangan Hertman adalah mengubah pengalaman tersebut menjadi kekuatan kolektif. Di lini belakang, misalnya, Hertman membutuhkan pemain yang bukan hanya kuat dalam duel, tetapi juga mampu membangun serangan dari belakang. Jai Itzes bisa menjadi salah satu pemimpin, sementara Mes Hilgers, Justin Hubner, Kevin Dix, dan Kelvin Verdonk memberikan pilihan berbeda. Jika dalam skenario ini Pascal Struijk suatu hari benar-benar menyelesaikan seluruh proses resmi dan memenuhi syarat untuk membela Indonesia, maka persaingan di sektor pertahanan akan semakin menarik. Hertman tidak boleh langsung memberikan tempat utama kepada siapapun. Semua harus bersaing dalam latihan. Semua harus menunjukkan kondisi fisik terbaik. Dan yang paling penting, semua harus memahami sistem permainan yang ingin diterapkan. Kemudian perhatian beralih ke lini tengah. Disinilah Hertman membutuhkan pemain yang mampu mengatur ritme pertandingan. Tom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Choeon dapat memberikan karakter berbeda. Ada yang mampu mengontrol distribusi bola, ada yang lebih agresif dalam duel, dan ada yang bisa bergerak membantu transisi. Dalam skenario ini, Laurin Ulrich menjadi salah satu nama baru yang menarik perhatian. Jika seluruh proses resmi nantinya memungkinkan dirinya membela Indonesia, Ulrich bisa memberikan opsi tambahan dalam membangun serangan. Hertman dapat memiliki alternatif ketika permainan membutuhkan kreativitas lebih tinggi atau ketika lawan memilih bertahan sangat dalam. Sementara di lini depan, Garuda juga mempunyai sejumlah opsi. Ula Romeni, Ragnar Oratmangoen, Rafal Struijk, dan Miliano Jonathans bisa memberikan karakter berbeda dalam menyerang. Ada pemain yang bisa bermain melebar, ada yang mampu bergerak di antara lini, dan ada yang bisa menjadi ancaman ketika ruang terbuka. Kemudian muncul nama ketiga dalam proyek ini, yaitu Dean Zandbergen. Jika suatu saat seluruh proses resmi selesai dan ia memenuhi persyaratan untuk membela Indonesia, kehadirannya dapat memberikan Hertman satu opsi tambahan di lini serang. Dan disinilah konsep 3 pemain baru menjadi menarik. Pascal Struijk untuk menambah opsi pertahanan. Laurin Ulrich untuk memberikan variasi di lini tengah. Dean Zandbergen untuk memperkaya pilihan di lini serang. 3 pemain dengan 3 karakter berbeda.
Namun mereka bukan penyelamat tunggal Garuda. Justru mereka harus menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Karena sepak bola tidak dimenangkan hanya dengan mengumpulkan pemain bagus. Tim harus memiliki chemistry, disiplin, komunikasi, dan sistem yang jelas. Hertman harus memastikan pemain yang datang dari berbagai klub bisa memahami satu sama lain dalam waktu yang terbatas. Inilah alasan mengapa Garuda Caling menjadi sangat penting. Ketika seluruh pemain mulai berkumpul, latihan bukan sekadar latihan biasa. Setiap sesi menjadi kesempatan bagi Hertman untuk melihat siapa yang paling siap. Siapa yang mampu memahami instruksi dengan cepat. Siapa yang mampu bekerja sama dengan rekan setim. Dan siapa yang bisa memberikan solusi ketika pertandingan berjalan sulit. Persaingan internal pun akan semakin panas. Pemain senior tidak boleh merasa posisinya aman. Pemain naturalisasi tidak boleh merasa otomatis menjadi starter. Pemain diaspora harus membuktikan kualitas. Pemain lokal juga harus berani bersaing. Dan pemain baru harus menunjukkan bahwa mereka memang pantas berada di dalam proyek besar Garuda. Tidak ada tempat gratis. Semua harus diperjuangkan. Jika strategi ini berhasil, Hertman akan memiliki satu keuntungan besar, kedalaman skuad. Ketika pemain utama mengalami cedera, ada pengganti. Ketika strategi pertama tidak berjalan, ada alternatif. Ketika lawan mengubah pendekatan, Hertman bisa merespons dengan pergantian pemain atau perubahan formasi. Misalnya ketika menghadapi Malaysia, Indonesia membutuhkan konsentrasi tinggi sejak menit pertama. Hertman tidak boleh membiarkan emosi mengganggu strategi. Ketika menghadapi Singapura, kesabaran dan kreativitas bisa menjadi kunci untuk membongkar pertahanan. Sedangkan menghadapi lawan lainnya, rotasi dapat digunakan untuk menjaga kebugaran pemain sepanjang turnamen. Karena kalau targetnya benar-benar juara, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan 11 pemain. Turnamen membutuhkan 20 lebih pemain yang benar-benar siap. Dan itulah yang sedang dibangun dalam skenario ini. FIFA ASEAN Cup juga dapat menjadi kesempatan bagi Hertman untuk menemukan kerangka utama sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar. Pemain yang tampil konsisten akan mendapatkan kepercayaan lebih besar. Pemain yang masih membutuhkan peningkatan akan dievaluasi. Sementara posisi yang masih memiliki kelemahan bisa kembali diperkuat. Setelah FIFA ASEAN Cup, proyek tersebut tidak boleh berhenti. AFC 2027 sudah menunggu. Di level Asia, lawan akan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Tempo permainan lebih cepat. Kesalahan kecil bisa langsung menjadi gol. Karena itu, pengalaman yang didapat dari FIFA ASEAN Cup harus dimanfaatkan sebagai fondasi. Hertman harus membawa skuad yang sudah memiliki chemistry, bukan tim yang baru dibentuk ketika menghadapi turnamen besar. Dan setelah itu, pandangan harus semakin jauh menuju Piala Dunia 2030. Artinya, Garuda Caling kali ini bukan hanya tentang satu turnamen. Ini adalah bagian dari proyek jangka panjang. Pemain senior menjadi pemimpin. Pemain di usia produktif menjadi tulang punggung. Pemain muda dipersiapkan menjadi generasi berikutnya. Sementara pemain naturalisasi dan diaspora memberikan tambahan kualitas serta pengalaman internasional. Jika semua bagian tersebut berhasil disatukan, maka Garuda bisa memiliki sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar daftar pemain bintang. Garuda memiliki sistem. Dan ketika sistem sudah terbentuk, pemain baru yang datang tidak perlu memulai semuanya dari nol. Mereka tinggal beradaptasi dengan identitas permainan yang sudah dibangun. Itulah mengapa FIFA ASEAN Cup dalam skenario ini harus menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. ASEAN menjadi tempat membangun mental juara. AFC 2027 menjadi tempat menguji kualitas Garuda di level Asia. Dan 2030 menjadi target besar yang harus dipersiapkan sejak sekarang. Jadi, ketika PSSI memanggil pemain-pemain terbaik dan Garuda Caling dimulai, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang akan masuk skuad. Pertanyaannya adalah, sekuat apa Garuda ketika semua kekuatan terbaiknya berkumpul? Karena targetnya bukan sekadar tampil. Bukan sekadar lolos fase grup. Bukan sekadar membuat lawan terkesan. Targetnya juara dalam skenario ini, PSSI akhirnya memberikan John Hertman ruang yang lebih besar untuk menentukan komposisi skuad Garuda menuju FIFA ASEAN Cup. Ini menjadi langkah penting karena Hertman tidak lagi harus terpaku pada satu kelompok pemain saja. Ia bisa menggabungkan pemain naturalisasi, diaspora, pemain abroad, dan pemain lokal terbaik berdasarkan kebutuhan strategi. Dengan semakin banyak pilihan, persaingan internal pun diprediksi semakin ketat karena setiap pemain harus membuktikan bahwa dirinya memang layak berada dalam skuad utama. Konsep skuad full naturalisasi dalam cerita ini bukan berarti seluruh pemain Indonesia harus berasal dari naturalisasi. Justru maksudnya adalah PSSI memberikan Hertman kesempatan untuk memaksimalkan seluruh pemain naturalisasi yang memenuhi syarat, kemudian menggabungkannya dengan pemain lokal terbaik. Dengan cara tersebut, Indonesia bisa memiliki kedalaman di setiap posisi tanpa kehilangan identitas permainan. Di lini belakang, Hertman mempunyai sejumlah pilihan seperti Jai Itzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, Kevin Dix, dan Kelvin Verdong. Masing-masing mempunyai karakter berbeda. Ada yang kuat dalam duel, ada yang memiliki kecepatan, dan ada yang mampu membantu membangun serangan dari belakang. Jika dalam skenario ini Pascal Struijk nantinya benar-benar menyelesaikan seluruh proses resmi dan memenuhi syarat membela Indonesia, maka sektor pertahanan akan memiliki tambahan opsi yang semakin menarik. Kemudian di lini tengah,
nama seperti Tom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Choyaon dapat memberikan variasi. Hertman bisa memilih pemain berdasarkan kebutuhan pertandingan. Jika membutuhkan kontrol tempo, ia bisa memilih kombinasi yang lebih tenang dalam menguasai bola. Jika membutuhkan pressing, ia dapat memasang pemain dengan mobilitas dan agresivitas lebih tinggi. Sementara itu, Laurin Ulrich menjadi salah satu nama yang dalam skenario ini diproyeksikan sebagai tambahan opsi kreativitas. Jika seluruh proses resmi dapat diselesaikan, ia bisa memberikan Hertman alternatif ketika Garuda membutuhkan pemain yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang. Di lini depan, Indonesia juga memiliki sejumlah pilihan seperti Ula Romeni, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Miliano Jonathans. Kemudian Dinzan Bergen menjadi nama ketiga yang menjadi bagian dari skenario tambahan. Jika seluruh proses resmi dan kelayakannya terpenuhi, Din dapat memperluas pilihan Hertman di lini serang. 3 nama baru, 3 sektor berbeda, 1 target, memperkuat Garuda. Tetapi yang paling penting bukan sekadar siapa yang dipanggil. Hertman harus menciptakan persaingan sehat. Tidak boleh ada pemain yang merasa sudah pasti menjadi starter. Pemain naturalisasi harus bersaing dengan pemain lokal. Pemain senior harus bersaing dengan pemain muda. Dan pemain baru harus membuktikan bahwa mereka memang layak mendapatkan kesempatan. Karena ketika kualitas persaingan meningkat, kualitas tim juga bisa ikut meningkat. Hertman kemudian dapat membangun beberapa skenario permainan. Ketika menghadapi lawan yang bermain agresif, Garuda bisa menggunakan pemain yang memiliki kemampuan keluar dari tekanan. Ketika menghadapi pertahanan rapat, pemain kreatif bisa menjadi solusi. Dan ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, pemain dari bangku cadangan harus siap menjadi pembeda. Inilah kekuatan sebenarnya dari skuad yang dalam. Bukan hanya memiliki 11 pemain bagus, tetapi mempunyai banyak solusi ketika pertandingan berubah. Dan FIFA Asian Cup menjadi tempat pertama untuk membuktikan semuanya. PSSI dalam skenario ini tidak ingin Garuda hanya datang untuk berpartisipasi. Targetnya adalah bersaing memperebutkan trofi. Setiap pertandingan harus menjadi bagian dari proses membangun mental juara. Jika Indonesia berhasil menemukan kerangka terbaik di turnamen tersebut, maka fondasinya bisa dibawa menuju AFC 2027. Hertman sudah mengetahui siapa yang bisa dipercaya, siapa yang perlu berkembang, dan posisi mana yang masih membutuhkan tambahan kualitas. Setelah itu, proyek terus diarahkan menuju target yang lebih besar, yaitu Piala Dunia 2030. Jadi, keputusan PSSI dalam skenario ini memberikan Hertman sebuah tanggung jawab besar, bukan hanya mengumpulkan pemain terbaik, tetapi menciptakan satu tim yang mampu bermain sebagai satu kesatuan. Karena pada akhirnya, naturalisasi bukanlah tujuan akhir. Pemain bintang bukanlah tujuan akhir. Trofi adalah target pertama. Membangun Garuda yang konsisten di level Asia adalah target yang jauh lebih besar. Dan semuanya dimulai dari satu panggilan. Indonesia Garuda Caling. Full power. Target juara. Dalam skenario ini, PSSI mulai memasang target yang jauh lebih berani untuk FIFA Asian Cup. Indonesia tidak ingin sekadar tampil sebagai tuan rumah atau hanya mengejar kelolosan dari fase grup. Dengan skuad naturalisasi, diaspora, dan pemain lokal terbaik yang dipersiapkan, targetnya adalah membawa Garuda bertarung sampai akhir dan mengangkat trofi. John Hertman harus memastikan seluruh pemain memahami bahwa setiap pertandingan memiliki arti penting dalam proyek besar tersebut. Fase grup akan menjadi ujian pertama. Malaysia, Singapura, dan Bangladesh menjadi lawan yang harus dihadapi Garuda dalam skenario ini. 3 pertandingan tersebut memiliki karakter berbeda dan akan menguji kemampuan Hertman dalam menentukan strategi. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu pola permainan. Setiap lawan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Pertandingan menghadapi Malaysia tentu akan menjadi salah satu yang paling mendapatkan perhatian. Rivalitas kedua negara membuat pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang mental. Hertman harus memastikan pemain tetap fokus dan tidak terbawa suasana. Indonesia harus bermain agresif ketika mendapatkan kesempatan, tetapi tetap disiplin agar tidak memberikan ruang kepada lawan untuk melakukan serangan balik. Kemudian menghadapi Singapura, Garuda mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih sabar. Jika lawan memilih bermain bertahan dan mempersempit ruang, pemain kreatif harus mampu mencari celah. Sirkulasi bola harus cepat, pergerakan tanpa bola harus aktif, dan pemain depan harus terus mencari ruang di antara lini pertahanan. Sementara Bangladesh juga tidak boleh diremehkan. Justru pertandingan seperti ini bisa menjadi ujian konsistensi. Indonesia harus tetap serius, menjaga konsentrasi, dan tidak menganggap pertandingan akan berjalan mudah hanya karena perbedaan reputasi. Dalam turnamen, satu kesalahan bisa mengubah seluruh situasi grup. Jika Garuda mampu melewati fase grup dengan performa meyakinkan, tekanan justru akan semakin besar ketika memasuki fase gugur. Tidak ada lagi ruang untuk kehilangan konsentrasi. Satu kesalahan dapat mengakhiri perjalanan. Disitulah mental para pemain naturalisasi dan pemain berpengalaman akan diuji. Mereka harus mampu membantu pemain muda tetap tenang ketika pertandingan berjalan sulit. Ketika Indonesia tertinggal, tidak boleh panik. Ketika unggul, tidak boleh lengah. Dan ketika pertandingan membutuhkan gol, semua pemain harus tetap percaya pada sistem Hertman. Dalam skenario ini, FIFA Asian Cup juga memiliki arti lebih besar daripada sekadar perebutan trofi. Turnamen tersebut menjadi batu loncatan menuju AFC 2027.
Hertman bisa menggunakan pertandingan melawan Malaysia, Singapura, dan Bangladesh untuk melihat pemain mana yang benar-benar cocok dengan sistemnya. Setelah turnamen selesai, evaluasi harus langsung dilakukan. Posisi yang masih lemah diperkuat. Pemain yang konsisten dipertahankan. Pemain muda terus dikembangkan. Dan jika 3 pemain baru seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, serta Dean Zandbergen nantinya benar-benar memenuhi seluruh proses resmi dan persyaratan untuk membela Indonesia, mereka dapat menjadi bagian dari pengembangan skuad berikutnya. Karena proyek Garuda tidak boleh berhenti setelah 1 trofi. FIFA ASEAN Cup adalah awal. AFC 2027 adalah tantangan berikutnya. Dan target jangka panjangnya adalah Piala Dunia 2030. Jadi, ketika Malaysia, Singapura, dan Bangladesh berdiri sebagai lawan, Garuda harus menunjukkan satu hal. Indonesia datang bukan untuk sekadar ikut turnamen. Indonesia datang untuk menjadi juara. Indonesia Garuda Caling. Full power. Target juara. Dalam skenario ini, persiapan Garuda menuju FIFA ASEAN Cup semakin menarik setelah muncul pembahasan mengenai 3 pemain tambahan yang diproyeksikan memperkuat kedalaman skuad. Nama Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen kembali menjadi sorotan. Ketiganya tentu masih harus melalui seluruh proses resmi dan memenuhi persyaratan untuk dapat membela Indonesia. Tetapi jika semua berjalan sesuai skenario, Hertman akan mempunyai 3 opsi baru yang bisa memberikan warna berbeda di lini belakang, tengah, dan depan. Kehadiran 3 pemain tersebut juga membuat konsep skuad full naturalisasi semakin menarik. Bukan berarti seluruh pemain harus dinaturalisasi, tetapi PSSI dalam cerita ini ingin memaksimalkan semua pemain naturalisasi dan diaspora yang tersedia, kemudian menggabungkannya dengan pemain lokal terbaik. Tujuannya jelas, membentuk skuad yang memiliki kualitas sekaligus kedalaman untuk menghadapi turnamen dengan jadwal padat. Bayangkan jika Hertman memiliki pilihan di setiap posisi. Di belakang ada Jai Itzes, Maes Hilgers, Justin Hubner, Kevin Dix, dan Kelvin Verdong. Kemudian ditambah opsi baru jika Pascal Struijk berhasil memenuhi seluruh persyaratan. Di tengah ada Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Chueon, serta pemain lain yang bisa mengatur tempo dan melakukan pressing. Sementara di depan tersedia Ula Romeni, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Miliano Jonathans, dan kemungkinan tambahan Dean Zandbergen jika proses resminya berhasil. Dengan komposisi seperti itu, Hertman tidak harus bergantung kepada satu starting 11. Ia bisa menyesuaikan pemain berdasarkan karakter lawan. Ketika membutuhkan pertahanan lebih kuat, ia memiliki opsi. Ketika membutuhkan kreativitas, ada pemain yang bisa membuka ruang. Dan ketika membutuhkan gol, tersedia beberapa alternatif di lini depan. Inilah senjata utama Garuda, kedalaman skuad. Kemudian datang pertandingan yang paling ditunggu, yaitu menghadapi Malaysia. Dalam narasi ini, pertandingan tersebut bisa dibingkai sebagai kesempatan membalas kekecewaan dari pertemuan sebelumnya. Namun, balas dendam, terbaik bukanlah bermain kasar atau terbawa emosi. Balas dendam yang sebenarnya adalah memenangkan pertandingan dengan permainan yang matang dan profesional. Hertman harus memastikan para pemain tidak kehilangan fokus. Rivalitas boleh panas, tetapi strategi harus tetap dingin. Indonesia harus mampu mengontrol permainan, memenangkan duel penting, dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Jika Malaysia mencoba menekan tinggi, Garuda harus memiliki solusi untuk keluar dari tekanan. Jika Malaysia bertahan lebih dalam, Indonesia harus sabar membangun serangan. Dan ketika ruang terbuka, pemain cepat harus segera memanfaatkannya. Kemudian Singapura juga menjadi ujian berikutnya. Indonesia tidak boleh menganggap pertandingan ini mudah. Justru pertandingan melawan tim yang bertahan rapat membutuhkan kreativitas dan kesabaran. Hertman harus membuat pergerakan pemain lebih dinamis agar pertahanan lawan tidak memiliki kesempatan untuk terus bertahan dalam bentuk yang sama. Setelah itu, Bangladesh juga harus dihadapi dengan konsentrasi penuh. Tidak boleh ada rasa meremehkan lawan. Jika targetnya juara, setiap pertandingan harus diperlakukan sebagai pertandingan penting. Kemenangan harus dicari dengan disiplin, bukan sekadar mengandalkan nama besar pemain. Dan kalau Garuda berhasil melewati seluruh pertandingan tersebut, fase gugur akan menjadi ujian yang jauh lebih berat. Disinilah mental juara harus muncul. Ketika tertinggal, pemain harus tetap tenang. Ketika unggul, pemain tidak boleh lengah. Ketika pertandingan berjalan buntu, Hertman harus berani mengubah strategi. Dan ketika membutuhkan gol, seluruh pemain harus percaya bahwa pertandingan masih bisa dimenangkan. Karena target PSSI dalam skenario ini sangat jelas. Piala FIFA ASEAN Cup harus dibawa pulang ke Indonesia. Tetapi trofi tersebut bukan sekadar hadiah. Kemenangan di FIFA ASEAN Cup akan menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri menuju tantangan berikutnya. Setelah itu, fokus Garuda akan diarahkan kepada AFC Piala Asia 2027, kemudian terus berkembang menuju target jangka panjang Piala Dunia 2030. Jadi 3 pemain tambahan dalam skenario ini bukan sekadar nama baru di daftar skuad. Mereka adalah bagian dari upaya memperbesar pilihan Hertman. Pemain naturalisasi yang sudah ada menjadi fondasi, pemain lokal menjadi bagian dari identitas, dan 3 pemain baru menjadi kemungkinan senjata tambahan. Pada akhirnya, semua harus menyatu dalam satu tujuan. Bukan naturalisasi untuk sekadar mengumpulkan nama. Bukan pemain Eropa untuk sekadar membuat skuad terlihat mewah.
Tetapi semuanya harus digunakan untuk membangun satu tim yang mampu memenangkan pertandingan. Dan ketika Garuda akhirnya memasuki lapangan menghadapi Malaysia, Singapura, Bangladesh, serta lawan-lawan berikutnya, pesan PSSI dalam skenario ini sederhana. Jangan hanya datang untuk bermain. Datanglah untuk berjuang merebut trofi. Garuda Caling, full power, target juara. Dalam skenario ini, setelah PSSI mengumpulkan kekuatan terbaik yang tersedia, perhatian publik mulai tertuju kepada bagaimana John Herdman akan meracik skuad full naturalisasi menjadi satu kekuatan yang benar-benar siap bertarung di FIFA ASEAN Cup. Bukan lagi sekadar membicarakan siapa pemain yang berasal dari Eropa atau siapa yang bermain di liga domestik, tetapi bagaimana seluruh pemain tersebut mampu menyatu dalam satu identitas permainan. Herdman memahami bahwa memiliki banyak pemain berkualitas tidak otomatis menjadikan sebuah tim kuat. Justru pekerjaan terberatnya adalah menciptakan chemistry agar setiap pemain mengetahui tugas masing-masing ketika menyerang, bertahan, maupun melakukan transisi. Karena itu, pemusatan latihan dalam cerita ini menjadi fase yang sangat menentukan sebelum Garuda benar-benar turun menghadapi Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Di lini belakang, Herdman dalam skenario ini mulai membangun fondasi pertahanan dengan mengandalkan pemain-pemain yang memiliki pengalaman internasional seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Maes Hilgers, Justin Hubner, Kelvin Verdong, serta beberapa nama lain yang siap bersaing mendapatkan tempat. Setiap pemain membawa karakter berbeda. Ada yang unggul dalam duel udara, ada yang memiliki kemampuan membaca permainan, dan ada pula yang mampu membantu membangun serangan dari bawah. Jika nantinya proses resmi 3 pemain tambahan benar-benar selesai, maka Pascal Struijk menjadi salah satu nama yang diproyeksikan dapat memperkaya pilihan Herdman di sektor belakang. Namun dalam skenario ini, Herdman tetap menegaskan bahwa siapapun yang mengenakan jersey Garuda harus memenangkan tempatnya melalui performa, bukan hanya reputasi klub. Masuk ke lini tengah, persaingan juga tidak kalah menarik. Nama seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choeon, Joey Plupesi, hingga pemain lain menjadi bagian dari pilihan yang bisa digunakan sesuai kebutuhan pertandingan. Herdman ingin lini tengah menjadi jantung permainan Garuda, karena dari sinilah seluruh ritme pertandingan dikendalikan. Ketika menghadapi lawan yang agresif, Indonesia membutuhkan pemain yang mampu menjaga ketenangan dalam menguasai bola. Sebaliknya, ketika menghadapi tim yang bertahan rapat, dibutuhkan kreativitas untuk membuka ruang. Dalam skenario tambahan tersebut, Laurin Ulrich menjadi sosok yang diproyeksikan mampu memberikan variasi apabila seluruh persyaratan resminya terpenuhi. Kehadirannya bukan untuk menggantikan pemain yang sudah ada, melainkan memperbesar pilihan strategi agar Herdman memiliki lebih banyak kemungkinan dalam merespons jalannya pertandingan. Sementara itu, lini depan menjadi sektor yang paling membuat pendukung Garuda bersemangat. Kombinasi Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni, Rafal Struijk, Miliano Jonathans, serta pemain lain dapat memberikan warna berbeda dalam menyerang. Ada pemain yang kuat dalam duel 1 lawan 1, ada yang pandai mencari ruang, dan ada pula yang mampu menjadi kreator peluang bagi rekannya. Kemudian muncul nama Dean Zandbergen sebagai bagian dari pembahasan 3 pemain baru. Jika suatu hari seluruh proses resminya berhasil diselesaikan, Dean dapat menjadi alternatif tambahan yang membuat Herdman memiliki lebih banyak opsi di sektor serangan. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan satu pola menyerang, melainkan mampu berganti pendekatan sesuai situasi pertandingan. Dan inilah yang disebut Herdman sebagai kedalaman skuad. Dalam sebuah turnamen, kekuatan tim tidak hanya ditentukan oleh 11 pemain pertama. Justru pertandingan seringkali dimenangkan oleh pemain yang masuk dari bangku cadangan. Ketika lawan mulai kehilangan tenaga pada menit ke-65, Herdman harus memiliki pemain yang mampu meningkatkan intensitas permainan. Ketika Indonesia membutuhkan gol, ia harus mempunyai penyerang dengan karakter berbeda. Sebaliknya, ketika Garuda sedang unggul, pemain bertahan dan gelandang pekerja keras harus siap masuk untuk menjaga keseimbangan. Karena itu, skuad yang lengkap akan memberikan keuntungan besar sepanjang perjalanan menuju fase gugur. Pertandingan melawan Malaysia dalam skenario ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan. Bukan hanya karena rivalitas kedua negara, tetapi juga karena pertandingan tersebut dianggap sebagai ujian mental pertama bagi proyek baru Herdman. Indonesia harus menunjukkan bahwa permainan mereka tidak lagi mudah terbaca. Garuda harus mampu menguasai bola dengan tenang, memenangkan duel penting, dan memanfaatkan setiap peluang yang tercipta. Jika sebelumnya publik selalu berbicara mengenai gengsi, maka kali ini Herdman ingin mengubahnya menjadi pembuktian kualitas permainan. Kemenangan atas Malaysia dalam skenario ini bukan tentang emosi, melainkan tentang menunjukkan bahwa Indonesia mampu bermain lebih disiplin dan lebih matang. Setelah itu, Singapura menjadi lawan yang membutuhkan pendekatan berbeda. Herdman tidak boleh memaksakan permainan terbuka apabila lawan memilih bertahan dengan blok rendah. Indonesia harus belajar sabar, memutar bola dari sisi ke sisi, lalu mencari celah melalui kombinasi cepat di area sepertiga akhir. Disinilah kreativitas lini tengah menjadi sangat penting. Pemain harus mampu bergerak tanpa bola, menciptakan ruang bagi rekannya, dan memanfaatkan momen sekecil apapun untuk menghasilkan peluang. Herdman ingin Garuda menjadi tim yang tidak mudah frustrasi ketika menghadapi pertahanan rapat. Kemudian Bangladesh menjadi pertandingan yang juga harus diperlakukan dengan penuh keseriusan. Dalam sepak bola modern, tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah. Justru laga seperti ini sering menjadi ujian konsistensi sebuah tim besar.
Indonesia harus bermain dengan disiplin sejak menit pertama, menjaga intensitas, dan tidak memberikan kesempatan lawan membangun kepercayaan diri. Jika targetnya benar-benar menjadi juara, maka 3 pertandingan fase grup harus menjadi pondasi untuk membangun momentum positif sebelum memasuki fase berikutnya. Di balik seluruh persiapan tersebut, Hertman juga mulai memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada FIFA ASEAN Cup. Ia sadar bahwa turnamen ini hanyalah langkah pertama dalam proyek jangka panjang. Setiap pertandingan akan memberikan data penting mengenai kemampuan pemain. Siapa yang cocok bermain bersama? Siapa yang mampu tampil dalam tekanan? Siapa yang layak menjadi tulang punggung Garuda? Semua jawaban tersebut akan dibawa menuju persiapan AFC 2027, ketika Indonesia harus menghadapi lawan-lawan dengan kualitas yang jauh lebih tinggi di level Asia. Karena itulah, kemenangan di FIFA ASEAN Cup dalam skenario ini memiliki arti yang sangat besar. Bukan hanya mengangkat trofi, tetapi membangun mental juara. Pemain akan belajar bagaimana menghadapi tekanan pertandingan penting, bagaimana menjaga keunggulan, dan bagaimana bangkit ketika tertinggal. Mental seperti inilah yang dibutuhkan ketika memasuki AFC 2027. Hertman ingin Indonesia datang ke Piala Asia bukan sebagai tim yang masih mencari identitas, melainkan sebagai tim yang sudah memiliki pola permainan yang jelas dan chemistry yang terbentuk melalui pertandingan kompetitif. Lebih jauh lagi, proyek ini tetap diarahkan menuju mimpi terbesar, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2030. PSSI dalam skenario ini memahami bahwa membangun tim nasional tidak bisa dilakukan dalam 1 tahun. Dibutuhkan kesinambungan pemain, regenerasi, persaingan sehat, serta strategi yang terus berkembang. Pemain senior menjadi pemimpin, pemain usia emas menjadi tulang punggung, sementara generasi muda dipersiapkan untuk melanjutkan perjalanan Garuda. Jika 3 pemain baru benar-benar berhasil bergabung melalui seluruh proses resmi, mereka pun menjadi bagian dari puzzle besar tersebut, bukan hanya untuk 1 turnamen, tetapi untuk membangun kedalaman skuad beberapa tahun ke depan. Pada akhirnya, Garuda Caling bukan sekadar slogan dalam cerita ini. Itu menjadi simbol bahwa seluruh pemain terbaik dipanggil untuk satu tujuan yang sama. Jai Itzes memimpin pertahanan, Tom Hai mengatur permainan, Kevin Dix dan Kelvin Verdong memberikan keseimbangan dari sisi lapangan, Ragnar Oratmangoen dan Ula Romeni menjadi ancaman di lini depan, sementara kemungkinan hadirnya Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen memberikan harapan akan semakin bertambahnya pilihan bagi John Hertman jika seluruh prosedur resmi benar-benar terpenuhi. Semua pemain harus melebur menjadi satu identitas, satu strategi, dan satu ambisi. Karena itu, Hertman dalam skenario ini harus memulai dari hal paling mendasar, membangun kerangka tim. Ia harus menentukan siapa pemimpin di lini belakang, siapa pengatur permainan di lini tengah, dan siapa pemain yang menjadi pembeda di lini serang. Nama seperti Jai Itzes dapat menjadi bagian penting dalam kepemimpinan pertahanan, sementara pemain lain harus membangun komunikasi yang kuat agar transisi dari bertahan ke menyerang berjalan lebih cepat. Di lini tengah, Hertman membutuhkan keseimbangan. Garuda tidak boleh hanya memiliki pemain yang bagus menguasai bola, tetapi juga membutuhkan pemain yang siap memenangkan duel dan bekerja keras ketika kehilangan bola. Kombinasi pemain seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choyaon, dan Joey Plupesi, tergantung kondisi serta keputusan pelatih, dapat memberikan karakter yang berbeda dalam permainan. Kemudian 3 pemain tambahan yang menjadi bagian dari skenario ini kembali membuat pilihan Hertman semakin menarik. Pascal Struijk diproyeksikan sebagai opsi untuk memperkuat kedalaman pertahanan, Laurin Ulrich memberikan kemungkinan tambahan kreativitas di lini tengah, sedangkan Dean Zandbergen menjadi opsi tambahan untuk sektor depan. Namun semuanya tetap bergantung pada proses resmi, kelayakan, dan keputusan akhir tim pelatih. Jika ketiganya benar-benar tersedia, Hertman harus menemukan cara agar pemain baru tidak merusak chemistry yang sudah terbentuk. Karena semakin banyak pemain berkualitas, semakin sulit pula memilih 11 pemain terbaik. Tetapi justru itulah masalah yang diinginkan oleh setiap pelatih. Hertman ingin memiliki banyak pilihan. Ia ingin pemain di bangku cadangan mampu mengubah pertandingan. Ia ingin setiap pemain merasa harus bekerja keras untuk mempertahankan tempatnya. Dan ia ingin menciptakan kompetisi internal yang membuat kualitas latihan sama tingginya dengan pertandingan resmi. Bayangkan ketika Garuda menghadapi Malaysia. Dalam skenario ini, Hertman tidak perlu memaksakan satu strategi. Jika pertandingan membutuhkan tekanan tinggi, ia bisa menurunkan pemain dengan mobilitas tinggi. Jika pertandingan membutuhkan pertahanan rapat dan serangan balik cepat, komposisi pemain dapat diubah. Bahkan ketika Indonesia sudah unggul, Hertman bisa memasukkan pemain yang lebih kuat dalam bertahan untuk menjaga hasil. Hal yang sama berlaku saat menghadapi Singapura dan Bangladesh. Setiap lawan memiliki karakter berbeda. Indonesia harus mampu membaca pertandingan dan tidak boleh menganggap satu strategi bisa digunakan untuk semua lawan. Melawan Singapura, misalnya, Garuda mungkin membutuhkan kesabaran dan kreativitas untuk membongkar ruang sempit. Sementara menghadapi Bangladesh, konsistensi menjadi hal yang sangat penting. Indonesia tidak boleh meremehkan siapapun. Jika ingin menjadi juara, setiap pertandingan harus dimainkan dengan mental yang sama. Menang, kuasai pertandingan. Lanjut ke tahap berikutnya. PSSI dalam skenario ini memahami bahwa target juara tidak boleh hanya menjadi slogan. Persiapan harus dilakukan jauh sebelum pertandingan pertama. Pemain harus memiliki waktu untuk membangun chemistry.
Tim pelatih harus menganalisis calon lawan. Kondisi fisik harus dipantau. Dan setiap kelemahan harus diperbaiki. Inilah mengapa agenda menuju FIFA ASEAN Cup menjadi sangat penting. Garuda tidak boleh datang hanya dengan harapan. Garuda harus datang dengan persiapan. Dan jika seluruh pemain terbaik benar-benar tersedia, Hertman akan memiliki kesempatan besar untuk membentuk skuad dengan kedalaman yang selama ini diinginkan. Ketika satu pemain absen, masih ada pengganti. Ketika satu strategi gagal, ada strategi lain. Ketika pertandingan memasuki menit akhir, bangku cadangan dapat menjadi pembeda. Inilah yang membuat konsep Garuda Full Power begitu menarik. Bukan hanya 11 pemain yang kuat, tetapi seluruh skuad. Mulai dari penjaga gawang, pertahanan, lini tengah, sampai penyerang. Semua memiliki kompetisi. Semua memiliki tanggung jawab. Dan semua harus siap kapanpun namanya dipanggil. Namun semakin besar kekuatan yang dimiliki, semakin besar pula tekanannya. Publik tentu akan memiliki ekspektasi tinggi. Ketika skuad dipenuhi pemain berpengalaman dari luar negeri, masyarakat akan berharap kemenangan di setiap pertandingan. Hertman harus mampu melindungi para pemain dari tekanan tersebut. Ia harus memastikan pemain tidak bermain dengan ketakutan, tidak panik ketika tertinggal, tidak kehilangan fokus ketika unggul, dan tidak terbawa emosi ketika menghadapi pertandingan penuh rivalitas. Karena mental juara tidak dibangun pada hari final. Mental juara dibangun sejak latihan pertama. Itulah pondasi yang harus dibentuk menuju FIFA ASEAN Cup. Jika Garuda mampu tampil konsisten dan meraih hasil terbaik, kemenangan tersebut dapat menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada satu trofi. Kepercayaan diri pemain akan meningkat, chemistry semakin kuat, Hertman semakin memahami skuadnya, dan PSSI mendapatkan gambaran jelas tentang langkah berikutnya. Setelah ASEAN, perjalanan menuju AFC 2027 dimulai. Di level Asia, tantangan akan meningkat berkali-kali lipat. Lawan lebih kuat, pertandingan lebih cepat, dan tekanan lebih besar. Karena itu, FIFA ASEAN Cup harus digunakan sebagai tempat untuk membangun kebiasaan menang. Menang dengan strategi, menang dengan disiplin, menang sebagai tim. Kemudian dari AFC 2027, Garuda terus berkembang menuju proyek jangka panjang berikutnya, Piala Dunia 2030. Jadi, 3 pemain tambahan, skuad full naturalisasi, dan pemain lokal terbaik dalam narasi ini hanyalah bagian dari puzzle besar. Hertman harus menyusun seluruh puzzle tersebut dengan tepat. Jika satu bagian tidak cocok, sistem bisa terganggu. Tetapi jika semuanya menyatu, Garuda bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Malaysia menjadi ujian, Singapura menjadi ujian, Bangladesh menjadi ujian, dan setelah itu, lawan yang lebih besar sudah menunggu. Namun pesan Garuda dalam skenario ini harus tetap sama. Kami datang bukan untuk sekadar bermain. Kami datang untuk menang. Kami datang untuk memburu trofi. Dan ketika Garuda Caling akhirnya benar-benar dimulai, seluruh pemain harus menjawab panggilan itu dengan satu tekad. Merah putih di dada, satu tim, satu tujuan, juara FIFA ASEAN Cup.